Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Umi telat hadir hari ini ya. Makasih yang udah bergabung. Assalamualaikum juga Facebook. Umi telat 30 menit. Ya, tapi kalau tidak bisa terkejar kajian ilmu kita, nanti akan Umi lanjutkan lagi jam 9 karena keburu ngantar anak Umi sekolah. Makasih untuk yang sudah gabung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Apa kabar sahabatku semua? Masya Allah. Hari ini Allah telah mempertemukan kita lagi di room Umi ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar ya di kajian ilmu ini. Kajian ilmu kita pagi ini adalah tentang hal-hal yang bisa menenangkan hati dan pikiran menurut agama Islam ya. Tetapi sebelum kita menuju kajian kita adalah yang pertama kali kita selalu mengucapkan salam yaitu kepada baginda Nabi kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga atas berkat rahmat dan anugerah beliau kita bisa dilancarkan dalam kajian ilmu kita pagi ini ya, termasuk Umi juga yang sebagai menyampaikan bisa tidak terhalang dengan apapun ya. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Oke. Di kehidupan yang kita jalani memang tidak selamanya akan mulus ya, akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kadang sesuai dengan harapan, kadang juga tidak sesuai dengan harapan. Terkadang kalian akan mendapatkan, saya pun mendapatkan banyak ujian ataupun cobaan, dan tentunya haruslah kita jalani dan kita lewati dengan sabar dan takwa ya, karena memang ketika kita dibangkitkan ya nanti di alam kubur ya, kita akan dibangkitkan dengan dimintai pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan kita akan menjawab amalan-amalan apa saja, kesabaran apa saja ya, ujian-ujian apa saja yang kita lewati, apakah dengan sabar, apakah dengan lawama, dengan gerutu ataupun dengan amarah. Semoga ketika kita nanti kembali kepada Allah, kita hanya membawa hati yang ikhlas, hati yang ridho, yang dirahmati Allah, karena kita telah melewati setiap ujian setiap musibah ini ketika berada di dunia dengan hati yang ikhlas, ridho dan lapang hati, tidak marah dengan orang lain, tidak mengerutu dengan ujian, karena kita tahu ujian itu datang daripada Allah. Dan kita selalu, setiap kita menjalankan hidup ini, kita selalu menggunakan dua sayap, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Dan bagaimana cara kita menenangkan pikiran ya, karena seorang muslim ketika dia diberikan Allah ujian, dia lari hanya kepada Allah, bukan lari kepada handphone buat status biar orang tahu, biar orang kasihan, biar orang simpati, tidak. Tetapi seorang muslim ketika Allah berikan ujian, Allah takdirkan ujian buruk kepadanya, maka yang dia kejar adalah berlari kepada Allah. Bukan berlari menulis status di Facebook ataupun menulis status di Instagram ataupun TikTok ataupun berlari curhat kepada orang lain, tetapi yang dilakukan pertama kali adalah berlari curhat ke hadapan Allah. Setelah dia curhat ke hadapan Allah, baru dia curhat dengan teman dekatnya kah. Itu pun hanya sebatas perlu saja. Jadi setiap manusia ini semakin tinggi imannya, semakin kuat ujiannya.
ya. Jadi biarkan saja. Memang kita ditakdirkan untuk di sini. Makasih untuk yang sudah follow Umi ya. Ditakdirkan duduk di atas dunia ini memang untuk diuji. Wal hayata liyablakum ayyukum ahsanu amalah, aku hidupkan wal hayata. Aku hidupkan, aku matikan untuk aku uji ya, karena bukan kita saja diuji ya. Rasulullah dan para nabi diuji dengan ujian sakit, hinaan, fitnah, ghibah, semua diuji. Dan hidup di dunia yang serba cepat kalau kita lihat. Baru dari kemarin Kamis, sekarang Kamis. Kemarin Rabu, sekarang sudah Rabu. Makasih yang udah bergabung. Ini masih batuk. Bismillah. Dan hidup di dunia ini, kalau kita tahu hanya sesaat, serba cepat, penuh tekanan, membuat kita mudah merasa marah, mudah merasa gelisah, dan cemas. Itu karena kita kurang mendekatkan diri kita dengan Allah. Terkadang ada orang membutuhkan sebuah cara yang lebih ampuh dalam menenangkan hati dan pikiran. Mereka bertamasya, mereka berjalan-jalan, menyenangkan hati. Tetapi itu hanya sesaat saja. Tetapi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ketika kita di dalam hati kita ini yakin bahwa bukan hanya kita diuji. Kita selalu bersyukur, alhamdulillah ala kulihan, bukan hanya kita saja diuji, tetapi orang juga diuji ya. Dan kita tahu bahwa Allah memberikan ujian karena tanda kasih sayang Allah kepada kita itu begitu besar. Dan untuk menenangkan hati, obat hati ini, sudah Umi bilang, adalah tidak ada obatnya, tidak ada produknya, tidak ada mesinnya untuk membersihkan hati. Tidak ada obatnya, tidak ada ramuannya, tidak ada mesinnya, tidak ada produk secanggih apapun untuk membersihkan hati. Pagi tadi kita bangun, kita bersihkan rumah, kita bersihkan muka, kita bersihkan badan, bersihkan tempat tidur, bersihkan halaman, bersihkan dapur. Itu setiap hari kita lakukan supaya rumah kita bersih. Tetapi itu bisa kita lakukan 1 hari sekali misalnya. Ya, atau kalau yang malas 2 hari sekali. Paling ada debu sedikit kotor pasti ya. Tetapi kalau hati tidak bisa 1 hari sekali kita bersihkan. Hati harus kita bersihkan itu every time, setiap waktu. Setiap kita terlintas pikiran buruk, bersihkan hati. Buka Instagram, bersihkan hati. Jangan iri, jangan sakit hati dengan postingan orang. Buka TikTok orang juga, bersihkan hati. Buka juga Facebook orang kita benci sedang bahagia, sakit hati, bersihkan lagi hati kita. Makanya setiap kita sholat, kenapa kita selalu mengucap Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi? Bukan karena kita ini banyak dosa. Kalau kita selalu beristighfar, bukan karena kita ini ada kesalahan, tapi ketika Waalaikumsalam yang selalu sabar, makasih yang udah gabung, udah follow Umi ya, Masya Allah ramai ya kalau pagi ini ya, adalah supaya ketika kita sedang sholat tidak husuk, maka kita ucap istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan juga untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi hati ini adalah sesuatu yang akan kita bawa menghadap Allah. Karena kita ingin membawa hati bukan hati kolbun mayit, bukan hati kolbun marid, tetapi yang kita bawa adalah hati kolbun salim. Hati ini juga yang akan menentukan duduk kita di surga atau di neraka. Hati ini juga menentukan kita masuk surga atau neraka. Tidak ada jaminan orang yang ahli ibadah, yang pandai ibadah tetapi hatinya kotor, benci, memasang dendam, tidak memaafkan orang lain. Kemarin sudah kita bahas, ya, tidak akan pernah masuk surga orang tersebut kalau masih ada hati yang kotor dalam dirinya. Dan Allah tidak akan mengizinkan bibir-bibir orang yang selalu berkata kotor, yang selalu berkata tidak benar, untuk izinkan berbicara kepadanya. Allah hanya mengizinkan bibir dan lidah orang yang selalu berkata benar ketika di dunia. Salam kenal, selalu sabar. Makasih udah follow Umi ya. Waalaikumsalam. Wan Nur. Nah, Umi pakai kacamata, saatnya pakai kacamata. Nanti takut salah sebut nama ya. Jadi tidak ada obatnya hati ini kecuali adalah dengan beramal soleh ya. Umi dari Jambi ya. Dengan beramal soleh maka hati kita akan bersih ya. Iya benar. Makasih yang sudah mengikuti Umi ya. Bentar ya, Umi mau batuk dulu. Jadi hati inilah yang menentukan di mana duduk kita.
ya. Umi dari Jambi, makasih udah follow Umi. Makasih, Waalaikumsalam Umi. Waalaikumsalam Huwa. Barakallah ya. Jadi hati ini juga yang bisa menentukan duduk kita di surga dan neraka. Ada orang yang dia sudah mendapatkan segala yang dia inginkan. Harta banyak, anak ada, keturunan lengkap, sepasang, rumah mewah, perusahaan ada, apartemen banyak, tetapi dia tidak tenang. Karena dia belum dapat ketenangan. Nah, inilah kita akan belajar bagaimana tips kita bahagia dalam agama Islam. Ya, dan tapi ada orang yang hidup serba kecukupan. Yang apa yang dia inginkan, yang dia impikan belum dia dapat capai, tetapi dia bahagia. Dia nyenyak tidur. Banyak orang kaya sulit tidur, ya. Dia tidur di apartemen mewah, tidur di sofa king coil, ada lagi sofa yang high branded, tapi dia tidak tidur. Dia tidur bahkan di hotel berbintang 5. Berbintang 5, bahkan kalau ada bintang 7 dia tidur bintang 7, tapi dia tidak tidur. Tetapi si sopir, tetapi orang miskin tidur hanya di tikar, tidur hanya beralaskan seadanya saja, nyenyak tidur. Inilah suatu bentuk ketenangan hati, kebahagiaan hati tidak diukur dari banyaknya uang, kecantikan rupa, ketampanan rupa, ataupun tinggi jabatan. Makanya hari ini kita akan berbahas. Alhamdulillah tidak ketinggalan Rana Rani, karena Umi masuknya juga sudah 30 menit ketinggalan. Ini pun punya sesaat, nanti Umi sambung lagi ya. Jadi di dalam Islam ya, agama yang sangat menekankan pentingnya kita menjaga keseimbangan jiwa hati. Apalagi kalau orang yang sulit memaafkan seperti yang bilang kemarin. Ditambah lagi dengan emosi, dengan amarah, lalu ada bisikan iblis, gejolak merasa dirinya benar. Sulit untuk bahagia orang seperti ini. Tidak pernah memaafkan, sulit minta maaf, tidak pernah memaafkan, tidak menerima nasihat, merasa dirinya benar, ditambah lagi bisikan iblis. Wow, ini sulit jauh dari rahmat Allah. Auzubillah min zalik ya. Dan kita tahu sekali Islam sangat menekankan orang harus meminta maaf dan memohon maaf dan menahan amarah. Waalaikumsalam. Asrul Guci, makasih selalu hadir Papua. Makasih Iyul, waalaikumsalam. Makasih Rere yang di Facebook ya. Kalau Rere yang muncul kelihatan karena pakai topi. Bisa langsung Umi panggil nama Rere ya. Kalau lain kadang Umi nggak kelihatan karena beda ya Ebi dengan di TikTok, tidak ada nama yang muncul. Seperti yang kita ketahui, Islam sangat menekankan bagaimana kita harus memaafkan orang lain dan kita menahan amarah agar kita masuk surga. Itu jelas di surah Al-Imran ya. Nah, untuk itu di mana dalam Islam kita juga ditekankan untuk terus menenangkan hati dan pikiran kita. Orang yang bahagia, yang selalu bersyukur, yang selalu mengerti dengan takdir Allah, takdir baik, takdir buruk ini tidak pernah tertukar. Terima kasih sayangku Rere ya, alhamdulillah dapat lot besar ya. Jadi dia akan bahagia, akan tenang karena dia tahu yang takdir yang sedang melewatinya bukan takdir orang. Umi sudah bilang walaupun kita duduk satu rumah, satu tempat tidur, bahkan takdir kita itu beda-beda. Jadi orang ini, makasih yang sudah hadiahnya, Masya Allah, gift-giftnya, Masya Allah ya, yang sedang berikan Umi gift ya. Sitar hikmah, barakallah. Waalaikumsalam Neng dari Tangerang. Waalaikumsalam. Makasih juga Alfian yang sudah di Ebi ya. Dalam menenangkan hati dan pikiran adalah hal yang sangat penting untuk kita jalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana orang mau tenang, mau menenangkan orang lain? Dia harus tenang dulu. Orang yang tenang bisa menenangkan orang lain. Orang yang tidak tenang, yang pikirannya serabut, penuh amarah, tidak bisa menenangkan orang lain. Dia saja tidak bisa menenangkan dirinya, bagaimana dia bisa menenangkan orang? Jadi hal yang sangat penting adalah untuk kita jalani dalam kehidupan ini adalah yang supaya kita penuh kebahagiaan adalah ketenangan, ya, memberi peluang untuk diri kita tenang, mutmainah, supaya kita selalu bersyukur bahwa kita tahu bukan kita saja diuji, bukan hanya kita saja yang sedang mengalami sakit ataupun mengalami kesedihan, kita pasti digilir Allah. Tidak selalu kita menangis, pasti ada juga kebahagiaan insya Allah. Makasih Kembang Kantil, makasih Wan Nur Izam. Sama-sama Wan. Untuk itu di dalam panduan Islam ini kita akan satu persatu Umi akan bahas. Untuk kita menenangkan hati dalam Islam, yang pertama apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah salah satunya ketika hati kita sedang kacau, serabut, kita bukan mengambil handphone menulis postingan. Biar memberitahu orang, memberitakan kepada penduduk media sosial bahwa kita sedang ada masalah. Minta kasihani orang,
minta dibelas kasihan orang, biar orang simpatik. Makasih Andi, ya. Biar orang tidak. Sudah dibilang Agib, 85% orang muak lihat postingan kita. Hanya 3% yang peduli. Ada yang 13% pura-pura peduli, ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah beribadah kepada Allah. Salah satu cara yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati kita dan pikiran adalah dengan cara beribadah. Contoh, ketika kita lagi ada masalah, tidak ada tempat kita mengadu, ambil air wudhu, ambil sejadah, sholat, menangis, mengadu kepada Allah. Curhat, buka aib kita kepada Allah. Boleh kita buka, boleh. Tanpa kita buka pun Allah tahu. Dan kita pasti akan tenang setelah kita menangis, curhat sejadi-jadinya. Dan kita penuh khusyuk dalam sholat kita, penuh penghayatan. Kita kuatkan hubungan kita, hablum minallah kita. Saat kita lagi duduk dekat dengan Allah. Kita yakin Allah mendengar doa kita. Dan bisa memperbaiki kondisi mental kita. Kita pasti akan lempeng dan kita akan tenang. Yang lainnya adalah yang kedua, untuk kita supaya tenang, bahagia, berzikir. Ketika sedang ditimpa Allah masalah, diberitakan masalah yang tidak kita inginkan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terima kasih atas hujatan giban ini, ya. Atau kalau terima berita musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah. Berzikir terus, banyak zikir yang bisa kita. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Ya Muqallibal qulub stabil qalbi, ya Allah, bolak-balikan hati ya orang yang jahat ini supaya baik, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati mereka, ya Allah. Dan bersyukur aku, ya Allah, aku tidak seperti dia, ya Allah. Jika memang betul apa yang dia gibahkan untukku, maafkanlah aku. Kalau tidak, ya Allah, maafkan dia dan buatlah aku tidak seperti dia. Banyak sekali zikir, ya Ghafar, ya Ghafur, minta ampun. Ya Rahman, ya Rahim, ya Farij, ya Farij anna, ya Farij, ya Farij anna, ya Allah, kasihani kami, kasihani kami. Irhamna, ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami, ya Allah. Ya, bantulah aku, ya Mujib, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Nangis, insya Allah akan tenang. Ya, ini adalah yang harus kita lakukan ketika hati kita tidak tenang, atau mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah, sambil nangis. Pasti nanti akan tenang. Astagfirullahaladzim dengan khusyuk, Allah dengar, masuk surga kita. Diterima Allah taubatan kita saat itu. Ini adalah cara kedua untuk kita mengingat Allah, memuji Allah. Tahmid, tahlil, dan zikir sebagai pengobat hati kita. Kapanpun, di mana saja pun, saat nyuci piring, saat masak, terus berzikir. Itu bisa juga menjadikan untuk kita tenang hati kita. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga bikin hati kita tenang. Ya, kalau kita sudah zikir tadi, kurang lagi kita baca lagi Al-Quran. Ya, selain kita sholat, berzikir, baca lagi Al-Quran. Sebut nama Allah. Lihat di dalam Al-Quran. Berapa banyak ujian yang Allah berikan kepada keluarga Imran. Di surah Al-Haqqah kalian lihat bagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum Ad. Ya, di surat Yusuf lihat lagi bagaimana ujian Nabi Yusuf. Ya. Dan situ kalian pasti akan tahu. Dan lihat lagi di surah Al-Zalzalah, Al-Lumazah, bagaimana Allah menyiksa orang yang sering bergibah, mengupat. Bagaimana Allah memberikan neraka utama bagi orang yang serakah. Ya, karena Al-Quran sumber inspirasi, sumber kebijaksanaan, sumber ilmu. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Tentang pertemuan sel telur, sel sperma pun ada di Al-Quran. Bagaimana penciptaan bumi, penciptaan makhluk ada di Al-Quran. Ya, Masya Allah. Begitu hebatnya Allah, ya. Terus yang keempat, melakukan sholat malam, qiyam. Yaitu sholat tahajud. Ketika kita sudah selesai, kita tertidur, sebelum tidur witir, bangun lagi malam. Bangun lagi malam. Setelah kita mandi, sholat tahajud, ya. Kalau belum witir, sholat tahajud, witir dulu. Kalau sudah, langsung sholat witir. Sholat witir, ngadu dengan Allah, menangis lagi dengan Allah, curhat lagi dengan Allah. Doa lagi, panjatkan lagi. Angkat lagi tangan kita berdoa kepada Allah. Karena sholat tahajud ini salah satu cara yang tepat untuk kita lebih dekat dengan Allah. Karena sunyi, hening. Untuk menenangkan hati kita, pikiran kita. Langsung kita nangis sejadi-jadinya. Dan sholat tahajud ini merupakan salat yang dilakukan harus tidur dulu. Tidak boleh tidak tidur dulu, ya. Salat tahajud adalah salat yang dianjurkan dalam Islam. Yang memang sangat bagus sekali untuk orang menenangkan hati. Syaratnya harus tahajud dulu.
Syaratnya harus tidur dulu dan berdoa kepada Allah. Setelah tahajud mungkin baca Al-Qur'an lagi, ulang lagi zikirnya. Ya. Menjelang menunggu qiyam lagi istighfar, lagi zikir lagi. Terus lagi isi zikir sambil nyapu rumah. Terdengar sholat subuh, azan subuh, langsung lagi duduk di sajadah, sholat fajar lagi. Sholat fajar langsung sholat subuh, langsung berzikir lagi. Kalau kita sholat di masjid, suruk lagi. Sholat suruk ya, sholat suruk tuh asalnya harus sholat jamaah ya. Oke, yang kelima berpuasa. Mengosongkan lambung kita. Puasa juga dianjurkan bagi umat Islam ya, yang memiliki banyak manfaat di kesehatan juga banyak manfaat. Jangan lelah. Salah satunya juga bisa menenangkan hati kita. Ya, menenangkan hati kita puasa Senin dan Kamis, bukan hanya puasa Ramadan saja. Bisa juga puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, dengan puasa kita bisa tenang juga. Karena puasa adalah amalan yang langsung pahalanya lala jangan. Lala, hush, langsung diberikan pada Allah. Karena puasa walaupun di rumah kita sendirian, tidak ada orang, bisa kita minum, bisa kita makan, tapi kita tidak lakukan karena kita tahu Allah melihat kita ya. Yang keenam, selalu berpikiran positif, mindset yang positif. Orang yang selalu berpikiran positif, insya Allah dia akan membangun aura positif pula. Inner beauty-nya akan keluar, tidak pernah buruk sangka dengan orang. Selalu memasang pikiran positif. Imunnya pun akan positif. Tidak pernah suuzon dengan Allah apalagi dengan orang. Ya, sangat penting untuk berpikir positif ini. Ini baru lewat teman tidak mau ditegur, alah sombong. Bukan berarti dia sombong. Mungkin dia mau buru-buru atau ada masalah. Nah, orang yang positif ini akan cenderung optimis untuk beribadah, beramal soleh. Konsisten juga dalam beribadah. Dia selalu menghargai waktu, ya. Setiap kita menjalankan hidup penting sekali kita untuk berpikiran positif. Walaupun diberi ujian positif terhadap Allah. Sedang melihat orang berbincang-bincang, bergerombolan positif, dia bukan membicarakan kita. Walaupun orang itu bergibah tentang kita, positif, oh dia bukan membicarakan aku. Kalaupun mereka sedang bergibah untukku, aku maafkan ya Allah. Belum orang minta maaf, kita maafkan, positif hati kita. Insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang, mutmainah. Makasih Anita Triati. Minta doa kelapangan hati. Doa lapang hati itu mudah sekali. Pertama, ini ada anak gadis aku, apa namanya? Menantu minta buat Malbi. Doa lapang hati itu banyak sekali. Ya, apa tuh lapang hati? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi lapang hati yang lainnya? Minta lapangkan hati ya Allah, luaskan hatiku, mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Bisa juga ya Allah, Engkau yang membolakkan balik hati kami, tetapkan hati kami pada pendirian kami. Ya banyak sekali, atau mengucap istighfar saja bisa lapang hati. Izin mau nanya gimana menyikapi kalau anak perempuan kita mengaji di musola dicium oleh guru ngajinya. Dengan anak pintar mengaji, mohon gurunya laki-laki atau perempuan. Ya, apalagi anak kita dewasa, jangan mau dicium Pak Alpian. Ya, karena bukan mahram dia, bukan muhrim dia ya. Karena sudah banyak kejadian yang harus kita belajar ya. Ya, itu bisa mendatangkan apa ya? Mendatangkan ya mungkin anak kita tidak ada rasa ya, tapi kalau bisa jangan. Kalau pintar cukup ya bolehlah cium kening. Kalau bisa jangan dicium ya. Itu tidak bisa kalau Nur Umi ya, tidak bisa dicium. Kalau hanya nyium kening sekali, tapi aneh lah guru ngaji nyium kening ya. Tunggu Umi batuk lagi ya. Ya kalau bisa jangan dicium, cukup dielus saja kepalanya ini. Pintar gitu ya. Dan anak kita salaman dengan dia. Umi ini sedang batuk ini, makanya Umi minum lagi lah, bismillah. Ini jalan anak Umi siap sekolah. Ya Pak Alfiannya, kalau di musola, kalau bisa guru ngaji, kalau wanita boleh cium. Kalau laki-laki jangan ya, apalagi anak kita wanita, jangan biarkan, jangan izinkan itu. Ya. Terus yang ketujuh adalah bersabar. Ya, jadi doanya banyak sekali Pak Aman ya, Robi Soli Sodri atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau tidak bisa juga cukup beristighfar, lapang hati kita ya. Yang keempat, yang ketujuh adalah bersabar, merupakan salah satu kunci kita.
Bersabar dengan cara apa? Mengatasi kegelisahan kita. Apa serasa tidak? Bersabar betul-betul murni. Bukan karena minta nilai orang. Bukan karena minta pujian orang. Betul bersabar, ya Allah, aku bersabar, ya Allah. Bukan bilang aku sabar nih. Aku hadapi semua kehidupan aku dengan sabar. Kalau kita mengaku, minta pengakuan kita sabar, berarti belum sabar. Dan sabar juga tidak perlu ditulis di Facebook. Tidak perlu ditulis di media sosial, Instagram ataupun TikTok. Cukup Allah dan kita yang tahu. Inilah kunci untuk kita mengatasi kegelisahan kita. Sabar dan ridho atas segala ketetapan Allah. Karena salah satu sifat sabar juga jalan kita menuju surga Allah. Karena di dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 153. Yang ke-8 adalah berbuat baik kepada orang lain. Iya, untuk kita senang orang yang bahagia, kadang-kadang dia bisa membahagiakan orang dia bahagia. Ya, salah satu cara untuk kita membahagiakan diri kita, juga kita bisa membahagiakan orang lain, melepaskan kesusahan orang lain, ya. Insya Allah, ya. Dan ini kok tambah turun ya. Ya, jadi kalian di mana dalam hati kita selalu akan tenang, ya, maka kita akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain, ya, maka kita akan tenang. Pikiran yang kita rasakan ketika melihat orang itu bahagia, insya Allah akan bahagia, ya. Dan apabila kita sudah memberikan kebahagiaan, ada salah satu kebahagiaan tersendiri, tanda Allah juga memberikan suatu anugerah rahmat kepada kita, ya. Dan jika kita telah bisa mampu membahagiakan orang lain, terutama orang-orang sekitar kita, maka kedamaian hati akan dapat kita rasakan. Berbuat baik juga dapat membantu kita untuk memperkuat hubungan sosial kita antara dengan orang lain. Oke? Kok hilang ini komentarnya? Masya Allah, tidak apa-apa. Ya. Yang nomor 9 adalah menghindari hal-hal yang membuat kita cemas, was-was, ataupun stres. Banyak orang tua ini kadang stres, cemas, ya, belum terjadi sudah cemas. Bukan orang tua saja, kita pun cemas. Belum akan terjadi masa depan sudah kita was-waskan, sudah kita cemaskan, ya. Makasih King Hakasnan yang sudah follow Umi. Makasih juga untuk Rizka. Kasih juga untuk Pak Alpian yang sudah bertanya lalu menghapusnya lagi, ya, tidak masalah, ya. Penting sekali kita untuk menghindari hal-hal yang membuat kita stres, ya. Karena kecemasan ini Allah juga tidak suka. Kita berserah diri kepada Allah. Kita tidak bisa berangan-angan. Kita hanya bisa berencana untuk esok hari, tetapi penentuannya adalah daripada Allah. Ya, kita mau berencana besok, hidup tidak kita besok. Penting sekali kita untuk menghindari hal-hal yang membuat kita cemas dan stres. Di mana ini akan mengganggu keseimbangan jiwa dan psikologis kita juga. Karena kita dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membuat kita stres dengan cara berserah diri kepada Allah. Yakin. Ya, ketika ada gosip murahan tentang kita, gibahan, kita jangan. Udah Umi bilang, Masya Allah, makasih hadiahnya barakallah, ya. Udah Umi bilang, ya, kita hanya mempunyai 2 tangan, tidak bisa kita menutup mulut-mulut orang yang berbicara buruk tentang kita. Stres dengan mulut-mulut orang, tidak. Sabar, serahkan diri kepada Allah. Ya, kita cukup lakukan menutup telinga kita, menutup mata kita. Makasih Sri Astuti, barakallah, ya. Untuk tidak sama kita berdoa dengan Allah tidak seperti dia, ya. Tak mungkin kita setelah kita digibah orang, fitnah orang, kita klarifikasi lagi, tak mungkin. Lelah kita. Cukup kita doakan orang tersebut, semoga orang itu sadar, dan kita pun sabar dalam menerima gibahan fitnah dia, dan jadikan aku tidak seperti dia, ya. Kita hanya mampu untuk berserah diri kepada Allah. Karena baik buruk, baik jahatnya kita, ada Allah yang selalu melihat, dan biarkan Allah yang bekerja, ya sayangnya. Oke. Nah, udah jam 7 nih, bentar lagi Umi pamit. Terus yang ke-10 adalah selalu mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, insya Allah kita akan tenang menjalani. Lagi diuji dengan ekonomi, tenang, ingat mati. Masya Allah, betul sekali, benar sekali, ya. Lagi diuji dengan hal-hal buruk, ingat mati. Dengan mengingat kematian, ini adalah obat paling bagus, ya, paling the best untuk kita membuat hati kita tenang, bahagia. Dengan kita mengingat mati, kita takut jahat dengan orang, kita takut gibahin orang, kita takut kepoin orang. Sudah Umi bilang kemarin,
ada hal-hal Allah menyuruh kita bergegas lah. Makasih Ibu Monica Azurkhan yang cantik, yang soleha. Di surah Al-Imran, bergegaslah kita untuk mengejar ridho Allah. Bergegaslah kita untuk mendapat ridho Allah. Makasih sayangku, cantikku. Bergegaslah kita, jangan lambat-lambat kita mendapat rahmat Allah. Jangan lambat-lambat kita memaafkan orang. Jangan lambat-lambat kita bertobat. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang melambatkan diri kita, sering banyak menoleh. Ya, lupa mengingat kematian. Sudah mau dekat pintu surga, batal. Kenapa? Kebanyakan ketika dunia banyak menoleh, banyak mengurus urusan orang, banyak kepo. Bahkan gerak-geri orang pun dia tahu kalau orang yang serba kepo ini, tai lalat orang pun dia tahu. Ya, tidak ada jaminan orang ahli ibadah ini bergegas menuju Allah. Ya, kenapa? Dia yang memperlambat diri dia karena sibuk bergibah, sibuk kepo, sibuk membicarakan keburukan orang, sibuk menentukan surga dan neraka orang. Inilah. Jadi kita stop seperti itu. Posting hal-hal baik terus. Jadikan jadwal setiap hari kita untuk memposting hal-hal baik. Tunggu ya, Umi izin batuk lagi nih, Umi. Doakanlah Umi cepat sehat, batuk Umi ya. Jadi terjadwal kita selalu memposting kebaikan. Insya Allah walaupun kita sudah mati, ya, makasih sayangku. Amal jariah kita tetap hidup. Dan minta jangan kita menjadi sum'ah, sombong, duduk di menulis itu biar dipuji orang ahli ibadah. Jangan. Pertama Umi, sebelum Umi duduk sih doa, ya Allah jauhkan dari sifat sum'ah, minta pujian ini hanya untukmu ya Allah. Dan walaupun tidak ada yang nge-like, komen, jangan. Umi sudah lakukan ini sudah hampir 5 tahunan ya. Walaupun ada yang nge-like, ada komen terus. Kalau Umi hanya mengharap pujian orang, Umi tidak akan selama ini bertahan. Ya, walaupun hanya satu potong orang yang nge-like postingan kebaikan, kita lakukan terus. Karena kita bukan minta penilaian Allah, penilaian makhluk. Nah, dengan mengingat kematian kita akan tenang. Karena kematian adalah salah satu obat pemutus kelezatan dunia. Sudah Umi bilang, tidak ada produk mahal apapun, tidak ada jual di apotik obat sakit hati ini. Untuk membersihkan hati ini hanyalah dengan amal soleh, berzikir. Dan selalu mengingat kematian juga obat untuk hati kita. Karena kita tahu kita bakal mati. Kalau orang jahat, biarkanlah dia jahat. Kalau orang menggibah kita, tidak perlu klarifikasi. Kita balik lagi balas postingan gibah. Jangan. Kita tidak seperti dia. Biarkan ya Allah ya Tuhanku. Jika itu betul yang dia bilang itu padaku, maafkan aku. Jika tidak, maafkan dia. Dan jadikan aku jangan seperti dia. Karena kita tahu kita akan mati. Ya, jangan kita, walaupun kita mempunyai banyak paragraf, banyak persoalan bisa kita balas gibahan dia lagi, kita tidak lakukan karena kita sudah mempunyai jiwa yang ihsan, jiwa yang memaafkan, dan kita telah memaafkan orang sebelum itu minta maaf karena kita tidak mau memperlambat proses kita menuju surga Allah. Ya, dengan mengingat kematian kita akan bisa menghargai setiap detik demi detik kehidupan ini, dan kita akan menjalani cobaan demi cobaan ini dengan ikhlas. Karena Allah memberikan ujian ini tidak pernah tertukar dengan ujian orang. Baik itu ujian nikmat maupun ujian rasa sakit. Ya. Dengan mengingat kematian kita akan dapat membantu kita untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian hidup. Sedang ada masalah, misalnya perusahaan bangkrut atau jualan tidak laku, atau misalnya ada masalah dengan pasangan, sudahlah cuma sesaat hidup ini. Kapan kita akan panennya? Ya ketika kita mati. Kita membawa hati yang bersih dan qalbun salim. Nah, inilah beberapa cara yang Umi jelaskan, cara kita untuk hati kita tenang. Ya, yang pertama kita harus sholat, ketika ada masalah lari menuju Allah. Bukan lari ke media sosial menulis status postingan biar orang tahu kita sedang susah, tidak. Ya, tapi yang pertama lari dulu kepada Allah, baru curhat dengan orang boleh. Ya, tetapi ingat curhat jangan salah orang. Lalu berzikir tadi, berzikir, berpuasa. Terus kita membaca Al-Quran, membantu orang lain, dan juga mengingat kematian. Waalaikumsalam. Makasih Epilang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, karena Umi mau tutup nih. Insya Allah nanti siang Umi lanjutkan lagi ya. Tapi Umi pengen nanti siang tuh selawat saja. Selawat sambil karaoke ya. Jadi dapat happy, dapat juga selawatnya. Oke. Ya, karena kita datang dalam keadaan yang sempurna.
Kita datang sempurna, misalnya dilahirkan di bumi ini sempurna. Ya menangis, telanjang, kita pulang pun telanjang. Karena kesempurnaan itu kita tidak sempurna, sempurna hanya milik Allah. Ya, sempurna itu ada yang lain juga tidak sempurna. Ya, iya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Umi mau mengundurkan diri. Oke, kita baca selawat lagi ya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu ja'inallah Inal musi ina qajja'u Rizan biya Astaghfirunallah. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Umi akan mengundurkan diri karena memang Umi keadaan belum fit ya, masih ada batuk dan mau ngantar anak Umi sekolah. Jika ada kesalahan, Umi mohon dimaafkan. Makasih untuk yang di Facebook, TikTok yang sudah komen mendoakan Umi, tap-tap layar dan juga memberikan Umi rezeki pagi ini, memberikan Umi hadiah ya, barakallah. Makasih juga Pak Alfian ya. Makasih juga atas pertanyaannya ya. Dan Umi mohon maaf jika tidak ada tergelincir omongan, ada kesalahan. Umi hanya manusia biasa. Umi yang duduk di sini bukan berarti lebih hebat ataupun lebih pintar. Umi ini hanya manusia biasa juga. Kita sama-sama belajar. Umi juga bukan ustazah ya. Amin. Umi hanyalah seorang ibu rumah tangga yang ingin berbagi ilmu, sedikit ilmu ya. Dan Umi juga masih fakir ilmu, oke? Semoga yang mendoakan Umi baik di TikTok, di Facebook, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, murahkan rezekinya. Oke? Makasih untuk tap-tap layarnya, makasih untuk yang sudah membagikan live Umi, makasih yang sudah follow Umi, makasih juga untuk semuanya yang sudah mendoakan Umi ya. Waalaikumsalam semuanya ya. Sampai di sini dulu Umi akhiri dengan membaca doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Makasih Asri Astuti. Makasih Pak Jul yang sudah nonton baru datang Pak Jul ya. Makasih doanya ya. Makasih Monica sayang. Oke, kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kami, segala dosa kedua orang tua kami, segala dosa kedua orang tua kami baik yang sudah meninggal, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah segala urusan kami, lancarkanlah segala usaha kami, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh dekatkanlah, ketika sulit mudahkanlah, ketika masih Engkau tutup bukakanlah, ketika masih di atas langit turunkanlah, ketika masih Engkau tahan dalam bumi keluarkanlah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah saudara kami, sahabat kami, orang tua kami yang sedang sakit. Berikanlah kesempatan mereka untuk sembuh ya Allah, dan berilah mereka kesabaran dalam menjalani sakitnya, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung karena tempat kami yang berjauhan, karena jarak kami yang berbeda-beda, daerah kami yang berbeda-beda ya Allah, tetapi Allah tolong pertemukanlah kami di surgamu ya Allah, amin. Ya Allah Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan kami sangat mencintaimu, sangat merinduimu, sedang berdoa kepadamu, sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika Engkau ingin menarik raga ini ya Allah, jasad ini, ketika Engkau ingin menarik ruh ini ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengucap kalimat-Mu ya Allah, dengan mengucap kalimat terakhir-Mu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh ya. Ya Pak Jul. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk selalu bertobat kepadamu ya Allah. Kumpulkanlah kami berserta orang-orang yang kami sayang di surgamu ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najatan minan nar wa alafahinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khatimah, amin.
Allahumma inni bi'ani asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-hadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini dulu sahabatku yang soleh dan soleha. Makasih untuk Facebook, makasih untuk Pak Jul, Pak Alfian, Monika, Mimi Ayang, semuanya, pokok Rere, semuanya. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kita hari ini, melancarkan segala urusan kita. Semoga Allah selalu merahmati kita selalu dengan hidayah, didekatkan dengan orang-orang baik yang selalu memberi kita manfaat dan syafaat, dan dijauhkan dari orang-orang buruk dan hal-hal buruk. Amin. Barakallah. Ya, sampai di sini dulu. Amin. Semoga kita diberikan Allah kesempatan lagi untuk live besok hari. Ya, esok hari mungkin Umi live ya. Insya Allah Umi usahakan esok hari Umi live lagi ya. Doakan Umi sehat. Siang nanti kalau Umi sehat, Umi akan live lagi selawat ya. Oke, barakallah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Jul, thank you Monika, semua Pak Alfian. Makasih yang udah follow Umi. Makasih yang sudah memberikan Umi rezeki pagi ini. Barakallah. Makasih doa-doanya untuk Umi ya, untuk di TikTok. Semoga yang memberikan Umi rezeki, Allah berikan lagi rezeki yang melimpah, dan mendoakan Umi diluaskan lagi rezekinya. Yang tap-tap layar yang membagikan live Umi, pokoknya diluaskan Allah rezekinya, dapat berkah dunia dan akhirat. Barakallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih juga. Waalaikumsalam. Makasih Monika sayang. Makasih ya Sri Astuti. Barakallah. Semoga Allah melapangkan rezekinya ya. Oke, sampai di sini Umi izin pamit karena mau ngantar anak Umi sekolah ya. Oke, makasih Bunda Susi yang baru bergabung. Lihat di yang Umi sematkan, di situ ada link FB Umi, dan juga kalian bisa melihat YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad ya. Oke, Umi izin dulu.